Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat bagi semuanya. Bertemu lagi bersama Irwan Saipullah dan kali ini kita akan membuat mind mapping pada mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah untuk Sejarah Peminatan menggunakan aplikasi Xmind. Nah, seperti apa tutorial membuat mind mapping ini? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, ini adalah contoh mind mapping yang sudah jadi ya. Kemudian juga ini juga mind mapping, ini judulnya Science of Global Warming beserta cabang-cabangnya disertai juga dengan gambar, warna, ya ini sangat menarik. Kemudian ini juga contoh dari mind mapping. Nah, lalu seperti apa mind mapping yang akan kita buat? Kita pelajari dulu apa itu mind mapping. Nah, kita harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan mind mapping. Dilihat dari pengertian, mind mapping itu merupakan alat berpikir organisasional yang memudahkan seseorang dalam menempatkan berbagai informasi di dalam ingatannya untuk kemudian mengambil informasi tersebut kapanpun ia butuhkan. Nah, mind mapping merupakan teknik penyusunan catatan demi membantu seseorang menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. Jadi kurang lebih di mind mapping ini adalah alat berpikir yang memudahkan kita menempatkan banyak informasi, kita tempatkan nanti dalam ingatan kita, kemudian sangat mudah untuk kita ambil informasi itu, panggil informasi itu kapanpun kita butuhkan. Kurang lebih seperti itu ya. Itulah mind mapping. Lalu kenapa dalam pembelajaran sejarah Indonesia ataupun sejarah kita butuh mind mapping? Ini berkaitan dengan kompetensi dasar. Nah, coba kita lihat contoh dari kompetensi dasar kode atau nomor 4 ya. Ini 4.3 dan 4.4. Ini adalah kompetensi dasar kelas 10. Menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanesoid, Proto, dan Detro Melayu dalam bentuk tulisan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita adalah kita dituntut untuk bisa menyajikan informasi dalam bentuk tulisan. Di nomor 4.4 juga sama ya. Menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Nah, mari kita lihat yang kelas 11. Mari kita lihat yang kelas 11. Ini adalah kompetensi dasar kelas 11. 4.2 dan 4.3 ya contohnya. Di sini juga sama, ada tuntutan untuk menyajikan hasil penalaran itu lagi-lagi dalam bentuk tulisan. Nah, begitu ya. Jadi kita dituntut untuk mampu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan. Begitu juga dengan KD 4.3. Ini menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan lagi ya. Walaupun di sana ada lisan, tulisan dan atau media lain. Tapi Bapak fokusnya untuk kali ini adalah bagaimana kita bisa menyajikan hasil penalaran kita dalam bentuk tulisan. Nah, mind mapping bisa menjadi salah satu media untuk kita menulis. Nah, dalam kesempatan kali ini, Bapak ingin menekankan bagaimana kita bisa membuat tulisan, bisa menuangkan pikiran kita, bisa menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan, dan salah satunya kita bisa menggunakan mind mapping. Oke, kita lanjutkan. Lalu, bagaimana cara membuat mind mapping pada mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah
peminatan, langkah yang pertama adalah pilih teks atau bacaan dari materi sejarah ataupun sejarah Indonesia. Silahkan tentukan ataupun nanti cari teksnya yang mana. Atau nanti ditugaskan oleh guru teks yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pilih aplikasi mind mapping. Ini aplikasinya banyak, ya. Ada Xmind, ada eMind, atau aplikasi yang lain yang cocok. Nah, di kesempatan kali ini memang yang akan dibahas itu adalah Xmind. Untuk alasannya kenapa Xmind nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kalau tidak pakai aplikasi boleh tidak? Boleh, silahkan menggunakan tulisan tangan tentunya. Bisa menggunakan alat tulis spidol, kertas gambar, spidol berwarna-warni silahkan ya. Bisa sebenarnya tanpa aplikasi pun bisa. Ini aplikasi hanya memudahkan kita untuk membuat mind mapping-nya. Kemudian tentukan judul atau topik ya dari bacaan yang kita kita tetapkan tadi. Nah, kemudian tentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Kalau paragrafnya ada satu, ya tentukan nanti kalimat utama paragraf tersebut. Kalau paragrafnya ada 2, 3, ya harus silahkan tentukan kalimat utama setiap paragraf. Selain kalimat utama juga tentukan kalimat pendukung setiap paragraf. Kalau di satu paragraf itu biasanya dia terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung. Kalimat pendukungnya sih bisa hanya satu, bisa 2, atau bisa 3, tergantung dari panjang tidaknya paragraf. Nah, memang kemampuan mind mapping ini harus didukung dengan kemampuan bahasa Indonesia, ya, atau kemampuan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam menentukan kalimat utama juga menentukan kalimat pendukung. Ini akan sangat membantu saat kita membuat mind mapping-nya. Berikutnya adalah dari kalimat utama dan kalimat pendukung, kita harus membuat poin-poin utama. Nah, jadi nanti lebih ringkas. Singkat, padat, jelas. Harus membuat poin utama. Dari kalimat utama dan juga dari kalimat pendukung. Berikutnya, nanti tinggal kita tuangkan dalam mind mapping-nya. Jadi kalau sudah punya kalimat-kalimat utamanya, poin-poin utamanya, tinggal kita tuangkan dalam mind mapping. Maksudnya poin utama ya. Poin utama, kata-kata kunci, nanti kita akan tuangkan dalam mind mapping. Karena mind mapping ini memang tidak boleh kalimatnya terlalu panjang. Ya, harus singkat, padat, dan jelas. Nah, ini adalah urutan, alur bagaimana kita cara membuat mind mapping pada mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah peminatan khususnya, dan juga mungkin bisa dilakukan pada mata pelajaran yang lain. Baik, berikutnya kita akan praktek ya. Kita akan pilih teks atau bacaan dari materi. Ini ada bacaan tentang atau teks tentang sejarah Perang Dunia I. Ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua. Nah, langkahnya adalah yang berikutnya, dan ini adalah paragraf kedua. Nah, langkah berikutnya, kita tadi pilih aplikasi ya. Baik, kita pilih dulu aplikasinya. Aplikasi Xmind. Nah, langkah berikutnya, kita pilih dulu aplikasi. Ya, kita tetapkan dulu aplikasinya. Di sini Bapak memilih aplikasi Xmind dan juga bagian support ya, device-nya silakan untuk menggunakan aplikasi ini. Bagi yang tidak nanti bisa aplikasi lain boleh, atau silahkan menggunakan tulisan tangan ya. Yang penting nanti sekreatif mungkin, yang penting nanti sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan mind mapping itu sendiri ya. Pembuatan dari mind mapping sesuai dengan peraturan atau kaidah-kaidahnya ya, kaidah umumnya. Nah, ini logo dari aplikasi Xmind dan bisa diinstal di HP. Ini salah satu keunggulannya adalah bisa diinstal di HP. Kemudian aplikasinya ringan. Ini setelah terinstall nanti kurang lebih 65 MB ya. Tidak terlalu berat. Dibanding dengan game online ya, ini jauh lah ya. Kalau game online aja kan rata-rata di atas 100 ya.
ya yang lagi hits misalnya. Kalau ini aplikasinya ringan, di bawah 65 MB. Kemudian bisa di-save ke format PNG atau PDF ya. Untuk PNG-nya nanti jadi gambar. Memang nggak bisa JPEG ya, tapi sama PNG juga masih saudaranya JPEG ya atau JPG. Kemudian PDF. Nah, biasanya juga guru meminta filenya itu tidak hanya format gambar, tapi minta file PDF. Nah, ini bisa di-save ke PDF. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian aplikasinya bisa offline, jadi bisa dijalankan berbasis offline, ya tidak harus selalu online. Kalaupun online tidak terlalu banyak mengambil data gitu ya. Jadi ini setelah diinstal kita bisa gunakan. Oke. Nah, ini keunggulannya ya. Kita balik lagi pada teks kita, bacaan kita. Nih, yang tadi adalah sejarah Perang Dunia I ya. Nah, kita sudah melihat di sini ada satu paragraf yang cukup panjang. Kemudian juga ada paragraf kedua ya. Ini juga lumayan panjang. Nah, langsung pada tahap berikutnya yaitu penentuan judul atau topik. Judulnya sudah jelas, Perang Dunia I. Kemudian kalau kita lihat kalimat utama paragraf 1 itu terletak di awal ya, yaitu Perang Dunia I adalah perang global yang berpusat di Eropa dimulai pada 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Kalau kalimat utama itu harus diambil semua ya. Jadi apa yang ada pada paragraf kalimat utama, kalimat pertamanya kita ambil semua. Jadi nggak ada yang dipotong ya. Ini kalimat utama apa adanya seperti ini. Kemudian kalimat pendukungnya adalah kalimat-kalimat setelahnya ya. Setelah kalimat utama itu diikuti oleh kalimat pendukung. Ini ada 3 kalimat pendukung lah kurang lebih ya. Yang pertama tentang ya perang ini disebut perang dunia atau perang besar terjadi sampai awal perang dunia II pada tahun 1939 dan perang dunia pertama atau perang dunia I setelah itu. Ya, jadi maksudnya ini adalah perang yang sangat besar yang terjadi sampai nanti diikuti oleh perang dunia II. Dan begitu ya. Kemudian di kalimat berikutnya ada perang ini melibatkan semua kekuatan besar. Nah, ada di sini ada triple entente dan triple aliansi. Ah, gitu ya. Di sini di dalamnya ada seperti itu. Ini untuk paragraf pertama. Nah, dari kalimat yang masih panjang seperti ini kita harus menentukan poin-poin pokok ya, kata-kata kunci yang nanti kita akan tuangkan ke mind map. Nah, Bapak sudah buatkan ini. Jadi dari paragraf pertama itu kita bisa ambil bahwa poin penting yang pertama adalah waktu terjadinya perang yaitu tahun 1914 sampai 1918. Kemudian yang kedua adalah negara yang terlibat yaitu Triple Aliansi dan Triple Entente, di mana Triple Aliansi anggotanya Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, sedangkan Triple Entente adalah Prancis, Inggris, dan Rusia. Jadi inilah bagian ini sangat penting ya. Ini yang akan kita tuangkan ke mind map. Jadi inilah ya, bagian ini sangat penting kita perhatikan karena ini bagian yang akan kita tuangkan ke mind mapping. Jadi nggak pakai kalimat yang panjang, tapi pakai poin-poin yang ini. Seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Kita lihat dulu untuk kalimat utama dan pendukung di paragraf kedua. Kalimat utama paragraf 2 ini bicara tentang latar belakang ya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia I, kemudian nanti diikuti oleh kalimat pendukungnya. Ada 2 kalimat pendukung. Nah, ini memang diambil masih apa adanya dari paragraf tadi. Hanya dipisahkan dulu mana yang utama, mana yang pendukung. Nah, penting kita memisahkan mana yang utama, mana yang pendukung, karena nanti saat kita ada central topic di mind mapping, kemudian berkembang ke main topic. Nah, ini kalimat utama itu adalah main topic ya. Nah, kalau judul itu adalah central topic, kalimat utama nanti akan menjadi main topic.
Kalau kalimat pendukung nanti akan jadi cabang dari main topik ya. Nah, cabangnya bisa banyak gitu. Nanti kita praktekkan. Sekali lagi ini kalimat utama dan kalimat pendukung di paragraf kedua. Nah, ini perlu kita ambil kembali poin pentingnya. Nah, ini poin penting di Nah, kita perlu mengambil poin penting dari paragraf kedua. Ini adalah poin-poin yang sudah Bapak buatkan ya. Dari paragraf kedua itu yaitu adanya penyebab terjadinya Perang Dunia I, Nah, inilah poin-poin penting yang sudah dibuatkan ya dari paragraf kedua. Kita bisa ambil yang pertama adanya penyebab terjadinya Perang Dunia I. Penyebabnya itu sendiri ada sebab umum dan sebab khusus. Nah, sebab umumnya diantaranya di sini ada perebutan wilayah dan persaingan politik. Kalau sebab khususnya adalah pembunuhan Franz Ferdinand. Jadi kalau kita baca paragraf kedua, kita ambil pokok-pokoknya, poin utamanya yang ini, ya. Nah, ini kita sudah mengambil poin utama dari paragraf kedua. Inilah yang akan kita tuangkan ke mind mapping. Nah, baik kita ke langkah berikutnya ya. Kita buka aplikasi Xmind. Silahkan nanti diikuti di HP. Bapak juga ini demonya menggunakan HP ya. Walaupun aplikasi ini bisa juga diinstal tentunya di komputer atau laptop. Tapi ini Bapak akan praktekkan, contohkan yang penggunaannya di handphone. Pertama ya jelas, tadi klik dulu aplikasi. Pertama jelas, silahkan langkah yang pertama sangat jelas, silahkan cari dulu aplikasi Xmind ini di Play Store atau kalau yang pakai Apple berarti di Baik, langkah yang pertama silahkan kunjungi Play Store untuk download aplikasi Xmind ini. Ini logonya, namanya aplikasi Xmind ya, Xmind gitu. Ini logonya. Khawatir tertukar dengan yang lain. Kalau sudah di-download, silahkan untuk klik aplikasi ini untuk buka. Nah, nanti tampilan pertamanya akan seperti ini ya. Ini tampilan pertama dari aplikasi Xmind. Kita tinggal klik aja, itu ada tombol warna merah muda ya. Tanda plus di sana itu maksudnya adalah nanti menambah proyek ya. Kita akan membuat proyek baru begitu. Klik dulu ini. Nanti tampilannya akan diberikan suguhan apakah mau quick entry ya, create a new folder, choose template atau create a new map. Nah, pilih yang paling bawah, create a new map ya. Jadi membuat mind mapping yang baru. Jadi yang ini ya, yang paling bawah. Nah, nanti kita akan dibawa pada central topic. Nah, ini halaman central topic. Central topic itu adalah judul. Tadi Bapak katakan, judul nanti menjadi central topic. Nah, central topic ini kita akan ganti, kita akan edit dengan judul nantinya ya. Tapi sebelum ke sana, kita perlu dulu untuk melakukan beberapa setting ya, setting sederhana aja terhadap aplikasi ini. Nanti untuk tampilan ada di sini. Ini silahkan klik ini untuk setting ya, setting tampilan. Yang pertama yang harus disetting itu adalah auto balance map. Nah, yang ini kan masih off ya. Kita harus menggeser tombolnya supaya on. Auto balance map ini berfungsi nanti untuk menyeimbangkan mind mapping kita. Misalnya cabangnya itu ada 4. Dari judul kan 1, cabangnya ada 4. Nah, nanti supaya yang 4 ini enggak semuanya di kanan, tapi 2 di kanan, 2 di kiri. Nah, supaya balance ya. Karena bisa aja nanti si aplikasi akan membacanya semua di kanan, 4-4-nya di kanan. Nah, itu kan kurang bagus ya dilihatnya. Kita harus seimbangkan, 2 di kanan, 2 di kiri. Nah, itu dengan auto balance map ya. Itu silahkan untuk di-on-kan. Jadi berubah warnanya, kalau sudah on tuh warnanya jadi, kalau di sini warnanya memang merah muda ya. Nah, kemudian selain itu juga silahkan kalau setelah itu klik
yang ini nih, skeleton. Ini untuk pola mind mapping yang akan kita buat. Nah, jadi nanti pilih yang ini nih. eh yang disorot dengan warna biru. Ini kursor Bapak juga lagi menyorot ya. Ini kalau di scroll ke bawah banyak ya. Termasuk yang kiri juga boleh dipilih, tapi kita pilih dulu yang kanan. Nah, di scroll ke bawah ini untuk style atau gaya dari mind map-nya itu banyak, silahkan dipilih. Namun untuk yang pertama sih, dan Bapak mengutamakan yang ini ya. Kalau ada tugas nanti mind mapping-nya yang usahakan gunakan yang ini. Ini lebih enak nanti untuk memahami ya. Sama saja sebenarnya semuanya, tapi ini yang Bapak sarankan. Baik, kita lanjut. Kalau sudah skeleton ini dipilih, yang ini ya, yang kita pilih, yang akan kita buat untuk kesempatan kali ini. Nah, kita balik lagi ke central topic. Nah, central topicnya sudah berubah karena tadi skeletonnya sudah kita pilih sesuai pilihan kita ya. Nah, central topic ini bisa kita edit dengan judul dengan cara, ini silahkan klik aja langsung di central topicnya. Ya, jadi jempolnya silahkan langsung saja atau ya pakai telunjuk silahkan, maksudnya jarinya silahkan langsung menuju ke central topic, klik 2 kali aja. Biasanya langsung berubah seperti ini. Jadi ada menu edit. Nah, langsung aja ketik Perang Dunia 1. Dengan mengetik kita Perang Dunia 1 ini akan berubah langsung, central topiknya berubah jadi Perang Dunia 1. Ya, mudah ya. Nah, ini sudah kita ketik Perang Dunia 1, juga sudah berubah di tampilan di mind mapping-nya. Nah, kalau sudah, nanti ini bagaimana cara kita untuk mengembangkan mind mapping? Yang pertama, klik lagi di sini di Perang Dunia 1 ya. Kemudian nanti klik bagian bawah, ini ada tanda plus di kiri bawah. Nah, yang ini ya. Silahkan diklik tanda plus kiri bawah ini, maka hasilnya nanti akan muncul main topik 1. Kalau tadi Perang Dunia adalah central topic, nah yang di sini cabangnya disebut main topik ya. Main topik jumlahnya bisa banyak, bisa 1, 2, 3, 4 sesuai dengan keinginan kita. Main topik 1 ini adalah nanti kita ambil dari kalimat utama pada paragraf. Tapi hanya poin utamanya saja. Jadi jangan berupa kalimat ya. Nah, tadi kita sudah ambil di paragraf pertama, kalimat utamanya itu adalah tentang waktu. Waktu terjadinya Perang Dunia 1. Maka kita ketikkan waktu. Ya, nah seperti ini. Jadi kita ketik waktu, nanti dia berubah. Waktu udah selesai. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, Perang Dunia 1 sudah punya main topik 1 yaitu waktu. Kita tambah main topiknya. Saat mau menambah main topik, ingat kursor klik dulu ke ini ke tengah, ke Perang Dunia 1. Jadi jangan biarkan ada di waktu, tapi kembalikan ke Perang Dunia 1. Tandanya adalah di sini ada outline berwarna. Nah, outline warna ini berarti kita sudah mengembalikan kursor atau ya mengembalikan ke sini, ke central topik, yaitu ke Perang Dunia 1. Balikan dulu ke sini, baru klik yang bawah. Nah, klik bawah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, muncul main topik 2. Nah, kalau tadi kursornya tidak dikembalikan ke Perang Dunia 1, masih ada di waktu, saat diklik tanda plus yang ini, maka nanti yang akan bertambah cabangnya yang waktu, gitu ya, ke sini. Nah, itu nggak boleh. Kita balik dulu ke Perang Dunia 1, tambah main topik, maka muncul di sini main topik 2. Main topik 2 itu tadi adalah negara yang terlibat. Nah, tulis aja negara yang terlibat ya. Nah, jadi ini sudah terentry negara yang terlibat. Nah, maka setelah itu ini Bapak langsung menambahkan lagi, kok ada 3 sih Pak? Ya, Bapak langsung menambahkan main topik ketiga yaitu penyebab. Jadi adalah waktu, negara terlibat, dan penyebab. Kalau kita lihat dari 2 paragraf yang bisa kita masukkan ada 3 main topik yaitu waktu, negara terlibat, dan penyebab. Nah, ini yang Bapak buat, silahkan kalian buat menjadi 3
tiga cabang seperti ini, ada waktu, ada negara terlibat, dan penyebab. Caranya seperti itu ya. Kalau sudah membuat yang negara terlibat, balikan dulu kursor ke Perang Dunia I, tambah di kiri bawah kan tadi ada tambah ya, maka akan muncul untuk main topik ketiga untuk penyebab. Nah, kejadiannya akan ini nih contoh semua ada di kanan. Nah, ini auto balance-nya ternyata walaupun tadi sudah diklik di on kan, kadang-kadang kembali ke off. Nah, ini cek aja dulu. Kalau bagus-bagus sih sudah on karena tadi kita sudah setting. Tapi terkadang kita harus cek lagi, ini kok nggak seimbang ya, nggak ada yang ke kiri gitu. Kok semuanya ke kanan. Nah, cek lagi di settingan. Nah, settingan itu kan yang ini ya, yang tadi. Jadi kalau settingan itu yang ini. Nah, klik aja settingan yang ini, nanti akan muncul ke menu ini. Cari di map. Nah, di map. Nah, berarti ini kita lihat dulu auto balance-nya ternyata off ya. Nah, padahal kita sudah on kan tadi ya. Ya nggak masalah. Di sini aja kita on kan lagi. Ya syukur-syukur kalau sudah on. Nah, yang ininya kita on kan. Nah, kalau sudah kita on kan, maka jadi seimbang. Ini yang Bapak maksud dengan keseimbangan, atau yang dimaksud oleh aplikasi auto balance itu adalah si mind mapping nanti akan membagi mana yang di kanan, mana yang di kiri. Karena hanya 3, maka di kanan ada 2, di kiri ada 1, nggak masalah. Kalau ada 4 sih nanti di kiri juga ada 2 gitu, ada tambahan lagi gitu ya. Sampai sini cukup dipahami ya. Nah, nanti sambil praktekan. Berikutnya, oh iya maaf. Ini tanda bahwa sudah on ya. Ini tanda sudah on. Jadi kalau ingin seimbang seperti ini, maka silahkan lihat di sini harus di-on-kan auto balance map-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sudah punya waktu, negara terlibat, dan penyebab. Nah, sekarang saat yang waktu ini mau dikembangkan, ya, main topik ini mau dibuat subnya, mau dibuat anak cabang lah begitu. Kalau ini cabang berarti anak cabang ya. Klik waktunya, klik waktu, tempatkan kursor di waktu. Ini tandanya sudah terlihat, ini warna biru, ya, ada outline biru ini di waktu. Silakan klik tanda plus ini. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada subtopik dari waktu. Nah, kita bisa edit ini, ya, paham ya? Jadi cara untuk melanjutkan waktu ini, Pak, seperti apa ya? Tadi ini kursornya tempatkan di waktu. Klik tanda plus, kemudian muncul nanti subtopik yang bisa kita edit. Editnya dengan apa? Ya masukkan waktu Perang Dunia I itu berarti dari atau mulai 1914 ya. Kemudian nanti kalau Bapak sih buatnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi nih. Waktu mulai 1914 sampai 1918. Jadi kalau sudah selesai membuat yang ini nih, yang mulai 1914, maka kembalikan kursor ke waktu, tambah lagi. Nanti dia akan nambah anak cabangnya di bawahnya. Seperti yang sudah Bapak buat. Ya. Nah, lakukan juga ke negara terlibat. Kalau waktu sudah selesai, silahkan pindah ke negara terlibat. Kursornya pindahkan ke negara terlibat. Nah, klik lagi yang ini. Nah, maka nanti bisa mengisi yang negara terlibat. Nah, Bapak ini sudah isi ya. Ini dipercepat saja, karena sudah dicontohkan pada yang waktu. Nah, buat yang Triple Alliance dan Triple ETNT. Nah, ini Triple Alliance dan ETNT ini bisa kita kembangkan lagi. Nah, contohnya seperti ini nih. Klik yang arahkan dulu kursor di Triple Alliance dan nanti langsung ke tanda plus ini. Tanda plus ini nanti akan membuat percabangan dari Triple Alliance ya. Nah, ini Bapak sudah membuat untuk anggota Triple Alliance ya. Ada Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Ini maaf, harusnya Austria, Hungaria ya. Maaf, ya di tampilan tidak ada Hungarianya, ini kepotong. Atau mungkin tadi belum ini ya, belum terentry Hungarianya. Yang ini keliru, bukan Austria saja, tapi harusnya Austria, Hungaria. Oke, kita perbaiki nanti ya. Tapi yang jelas nanti percabangannya seperti ini. Dari Triple Alliance kita masukkan negara-negaranya. Abaikan ini ada persentase ya, 106%, mohon maaf. Ini dari tampilan My Map-nya. Tapi Jermannya masih kelihatan kan ya. Nah, saat Triple Alliance sudah selesai, kita langsung pilih Triple ETNT. Karena Triple ETNT juga kita mau
membuat percabangan untuk menjelaskan siapa saja anggotanya. Klik ini triple ATT dan klik tanda plus ini ya. Nah ini yang sudah selesai. Triple ATT-nya sudah dikasih anggota Perancis, Inggris, dan Rusia. Nah yang ini mah ada ya, yang triple ATT Austria Hungarianya ini muncul. Ya, jadi inilah mind map kita untuk Perang Dunia I di sebelah kanan yang waktu dan negara terlibat sudah selesai kita buat. Ya jadi sebelah kanan sudah selesai. Kita lanjut ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu untuk sebelah kiri kita akan mengembangkan penyebab. Tadi main topiknya adalah penyebab. Nah, seperti biasa penyebabnya klik dulu, kursornya arahkan ke penyebab dan klik tanda plus di sini ya. Nah, ini Bapak sudah buat, di skip saja ya. Karena caranya sama, namun nanti yang harus dimasukkan ini. Penyebab ada dua, sebab khusus, sebab umum. Sebab umumnya adalah perebutan wilayah dan persaingan politik. Nah, jadi ada dua. Kalau ada dua seperti ini, buat percabangan seperti ini. Sebab khusus hanya satu, yaitu pembunuhan Franz Ferdinand. Nah, jadi sangat simpel, ini di sebelah kiri sudah selesai kita buat. Nah, maka secara keseluruhan, mind map kita sudah selesai. Bayangkan dari dua paragraf, ya, yang panjang kita rangkum dalam sebuah mind map sangat ringkas ya, padat dan jelas. Inilah yang dimaksud dengan membantu kita untuk mampu menempatkan informasi dan memanggilnya dengan cepat. Ya. Karena begini, coba jujur saja dibanding dengan melihat gambar ini, bandingkan dengan melihat paragraf yang panjang. Nah, kalau kadang-kadang melihat paragraf kita kurang semangat lah begitu ya. Rata-rata melihat paragraf panjangnya saja itu sudah membuat kadang-kadang motivasi tidak bagus. Tapi kalau melihat gambar, maka dengan seperti ini kita bisa cepat memahami materi. Nah, ini adalah fungsi dari mind map. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi langkah berikutnya. Oke, bisa dipahami ya? Baik, untuk langkah berikutnya ini, baik kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, di bagian atas itu ada tanda seperti susunan dari kotak ya seperti ini. Ada 4 kotak hitam yang tersusun. Nah, klik ini. Ini untuk kita melakukan saving ya atau penyimpanan. Klik dulu ini, silahkan. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, akan masuk pada file ini, project kita yang sudah kita buat apa saja. Ini ada baru satu yang kita buat, yang Bapak buat, yaitu projectnya tentang Perang Dunia I. Nah, ini bisa di rename, bisa diganti namanya. Nah, ini klik aja yang bagian ini ya, untuk melakukan perubahan nama. Nah, silakan klik di rename. Misalnya, nama dan kelas, ya, supaya memudahkan nanti pemeriksaan. Supaya memudahkan dalam pemeriksaan itu, silakan untuk merename nama dan kelas misalnya ya, silakan. Kalau sudah, maka kembali lagi ke ini ya, ke mind mapping kita, klik di sini di mind mappingnya di tengah aja lah ya, silakan klik. Nah, maka kembali lagi ke sini. Ini adalah mind mapping yang sudah kita buat tadi ya. Nah, untuk melakukan export atau save di format tertentu, kita klik yang 3 ini nih. Nah, kita sudah kembali lagi pada mind mapping kita ya. Mind mapping yang secara keseluruhan. Ini tampilan 23%. Nah, ini belum kita save ke format tertentu. Ini masih pada aplikasi Xmind saja. Walaupun tadi kita sudah melakukan rename ya. Disimpan projectnya dan di rename. Tapi belum kita ubah ke format tertentu. Baik itu PNG ataupun PDF. Caranya adalah silakan klik titik 3 di atas. Nah, klik titik 3 di atas ini. Maka nanti muncul pilihan share. Memang ini formatnya untuk nge-share. Tapi sekaligus menyimpan file ini mau dalam format Xmind, file Xmind saja, PNG nanti bisa berupa gambar
atau juga ada .md dan PDF. Nah, Bapak sarankan yang PDF ya. Nah, jadi kita kalau untuk PNG kan biasa ya. Ya kalau mau PNG silahkan, boleh. Tapi kalau Bapak sarankan PDF. Nanti klik PDF dan bisa langsung di-share, dibagikan di WA, tugas misalnya kirim ke Bapak atau misalnya disimpan ke file juga boleh, ke Google Drive juga boleh. Nanti cari kalau di file kan ataupun di WA nanti download, kemudian cari di file di device masing-masing, di HP atau di laptop atau di komputer masing-masing. Nanti bisa dikirimkan tugasnya begitu ya. Ya, misalnya pilih aja dulu file ya, simpan di file nanti supaya bisa filenya dikirim ke link tugas begitu. Kalau dikirimnya ke WhatsApp, jangan langsung ke WhatsApp Bapak, tapi ke WhatsApp sendiri dulu ya. Oh, maksudnya silahkan nanti langsung simpan di. Nah, ini adalah menu share-nya ya. Jadi format PDF nanti kita akan share. Share saja di file ini di sini ya. Atau kalau mau langsung WhatsApp boleh, tapi yang bagus sih di file ya. Karena nanti di file ini bisa dikirim filenya ke link tugas yang akan diberikan. Nah, jadi memudahkan. Kalau mau ke WhatsApp juga boleh ya. Nah, kita bandingkan lagi ini tadi hasilnya. Bapak ingin menjelaskan bagaimana kekuatan mind map ini. Coba kita lihat ini dari satu paragraf yang panjang diubah menjadi mind mapping seperti ini kan lebih enak ya, lebih mudah kita untuk memahami peristiwa sejarah tersebut. Ya, luar biasa ya. Ya. Kemudian ini yang paragraf berikutnya kita juga ubah ke mind mapping seperti ini. Nah, intinya adalah semoga ini bisa mempermudah kita dalam pembelajaran khususnya di sejarah Indonesia ataupun sejarah peminatan. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Pikiran yang positif adalah modal awal untuk meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.